Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insyaallah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh merupakan salat yang bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulitnya untuk bangun pagi. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu sholat terbaik diantaranya sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Sholat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan sebelum sholat subuh yang dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Sahabat beriman, berikut ada 11 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang pertama, sholat sunnah terbaik. 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. Kemudian yang kedua, jalan masuk surga. Setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang mampu melaksanakan, tentunya akan menyimpan amalan baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Kemudian ketiga, amalan ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah qobliyah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama dalam syarih Sahih Muslim. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk salah satu amal ibadah yang ringan untuk dilakukan. Namun, jika memiliki pahala yang besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Kemudian keempat, kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim 726. Bagi yang rutin melakukan sholat sunnah qobliyah subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula dan jauh dari siksa neraka. Kemudian kelima, dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama, membaca surat Al-Baqarah ayat 136, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Imran ayat 52. Hadis riwayat Muslim 727. Setiap yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah, di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah, sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Kemudian yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. Kemudian yang ketujuh, jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari 1187. Sholat sunnah qobliyah subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Kemudian yang kedelapan, memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia. Memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. Kemudian kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi 424 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa, dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. Kemudian yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qal radhiyallahu anhu bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan, sehingga terlindung dari segala keburukan. Kemudian yang ke-11, kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim 783. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari 1152. Sholat sunnah qobliyah subuh akan menjadikan seseorang yang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin
dan penuh kebaikan serta memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 11 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.